Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Kami dapat duduk, diam, menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih cinta-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami, ini ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam kuasa-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, bekerjalah atas setiap hidup kami, ruangan tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau telah mengurapi, sehingga kami Tuhan datang tidak sama dengan kami pulang Tuhan. Biarlah kami pulang boleh membawa sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut segala berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi panggil namanya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi panggil namanya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan.
suara saudara. Katakan, ku buka hati. Ya Tuhan, pagi hari ini kami percaya Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Kami menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami yang hidup. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari dengan lemah lembut katakan, ku buka hati. Bekerjalah atas hidup kami Tuhan. Beracara penuh, mengurapi, menjamah kami, memenuhi setiap kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang mau dijamah Tuhan katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, Allah Roh Kudus beracara penuh. Ya Tuhan, ini kami, ini hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami. Kami terima lawatan-Mu. Keajaiban-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Biar tak harap asyiri piti. Kami sembah Engkau Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami sembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Biar tak harap asyiri piti. Biar tak harap. Mari sama-sama terus sembah Dia, terus sembah, nikmati hadirat-Nya, rasakan kasih-Nya. Ya rata karara masyiri pitik kanana, ya warata kara masyiri pitik kanana. Karama shiri pitik kanamo.
berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan. Buka hati untuk Roh bertuhan. Jamaah-jamaah kami penuhi kami Tuhan. Menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari lebih lagi katakan. Buka hati, ya Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami terima lawatanmu pagi hari ini. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamaah-jamaah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Ya Yesus, segalanya dalam hidup kita, yang yakin dan percaya, berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, yang datangnya dari hati kami. Mari sama-sama kita mau katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Ya Yesus, segalanya dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan dulu. Kita mau panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya,
Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan janjimu. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, kami bersorak, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sama-sama kita mau bertepuk di atas kepala. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatan kami, Kaulah anugerah bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Mari kita terima janji Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku, kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, katakan ku bersorak Yesus dahsyat, kami bersorak Kau Yesus Raja mulia. Siapa yang pagi hari terima kebaikan Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan kita pagi hari ini. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Katakan sebab namamu besar, sebab namamu besar, Kau dahsyat, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, kami bersorak, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi katakan haleluya, namamu besar Tuhan, namamu besar, Kau dahsyat, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Katakan ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi katakan, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang dahsyat? Kurang kedengeran. Siapa yang dahsyat? Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan telah dinyatakan buat setiap kita. Puji Tuhan. Di minggu yang pertama ini kita diberi kesempatan. Kita akan memberikan persembahan untuk 2 kali. Yang pertama kita akan memberikan persembahan buat pembangunan gereja di tempat ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Buat pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui setiap tangan-tangan yang akan memberi ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Semakin lebar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, sebab janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan kami ragukan kebaikan-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan, ya Tuhan, Kau Tuhan yang selalu menolong kami. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi saudara katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Ya Tuhan, ini iman percaya kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Benar Tuhan, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang Tuhan di dalam cara-Mu yang ajaib itu Tuhan. Di dalam cara-Mu, benar Tuhan. Oh, kami tenang di
dalam cara-Mu. Mari saudara, buka hatimu. Kita mau menyembah Tuhan sebentar saudara. Kita berikan hati kita yang terbaik pagi hari ini. Ya Tuhan, ini pujian yang lahir dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bahwa sungguh Engkau Tuhan yang tidak kurang cara untuk menolong setiap kami. Kami imani itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala tantangan, masalah, apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau jalan keluarnya Tuhan. Kami menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Sikiara bayar bayar. Kiara lama sikiara bayar 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 bayar. Sikiara bayar 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 bayar. Kiara lama sikiara bayar bayar bayar. Kiara lama senena lama. Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau ajaib, Tuhan tiada yang seperti-Mu. Oh tiada yang seperti-Mu, tiada yang dapat menandingi-Mu. Yesus, ya Yesus, sikiada namo yase, biada lama sikiada namo, sikiada la bayar. Katakan Kau selalu punya cara, ya Tuhan, benar Tuhan. Menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari saudara lebih lagi, katakan Kau selalu punya cara Yesus. Oh Kau selalu punya cara untuk menolongku, ya Tuhan. Oh benar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Yes, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus saudara. Ya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya dalam setiap rancangan-Mu Tuhan yang ya dan amin itu Tuhan. Kami boleh dapati Tuhan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini. Kami percaya ini bukan kebetulan Tuhan, tapi memang rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus Engkau yang pimpin. Ambil alih sepenuhnya Tuhan pembentangan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya setiap hati yang datang, tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Dan mereka keluar dari tempat ini boleh diubahkan dan dimerdekakan Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pujian yang luar biasa saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong setiap kita, amin. Saya menyapa di tempat ini, shalom, juga yang ada di Zoom, shalom ya. Mungkin yang ada di YouTube, juga di radio, juga shalom pagi hari ini. Saya rindu menyampaikan apa yang menjadi materi gereja kita yang luar biasa saudara. Ketika saya baca, saya renungkan, dahsyat sekali. Setiap materi dari minggu ke minggu itu betul-betul saudara, mendewasakan setiap kita saudara. Dan materi minggu ini berbicara tentang kebenaran Tuhan versus kebenaran diri sendiri saudara. Kebenaran Tuhan melawan kebenaran diri sendiri. Kita akan belajar sama-sama ya. Hari ini kita belajar betul-betul menilik kehidupan kita kembali saudara. Apakah selama ini kita menjalani hidup kita betul-betul dengan kebenaran Tuhan atau kebenaran diri sendiri? Ini beda tipis saudara. Kadang kita ini nggak bisa merasa ya bahwa kita ini ternyata sudah jauh berjalan dalam kebenaran kita sendiri saudara. Nah mungkin juga ada yang
menjawab dalam hati, wah 50-50 ya, atau di mix ya. Antara kebenaran sendiri dengan kebenaran Tuhan. Banyak saya jumpai saudara, seperti itu saudara. Ya kalau jus buah ya di mix enak ya saudara. Tapi kalau kebenaran Tuhan dengan kebenaran diri sendiri nggak bisa di mix saudara. Kacau nanti saudara. Nah keputusan, pilihan kita saudara, tindakan kita, itu sering sekali saudara dipengaruhi oleh apa saudara? Mood, suasana hati. Suasana hati, saya boleh katakan di awal ini, saya punya pengalaman sedikit saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Beberapa tahun lalu saudara, karena ada tugas ke Kediri saudara. Saya berangkat selalu setiap weekend itu jam 3:30 pagi saya berangkat saudara ke Kediri kan. Kegiatan itu berjalan ya lumrahnya saudara, seperti biasa tidak terjadi apa-apa. Terus saya berangkat tiba-tiba di tengah kota Malang itu, waktu saya putar balik gini saudara. Mobil belakang ini tiba-tiba kayak ada yang mendorong begitu keras saudara. Wah! Mobil itu rasanya langsung seperti ini saudara, kedorong begitu luar biasa. Saya langsung dredeg kalau orang Jawa bilang saudara. Duh apa ini, saya menepi saudara. Ternyata ada 2 anak muda lagi mabuk saudara ya. Naik motor CC 250 itu nabrak mobil belakang saya saudara. Kaca belakang tuh hancur saudara. Ini ada saksi ini saudara Rendra. Dia tahu saudara. Dan waktu saya buka, saya temui, saya lihat, berdarah-darah saudara orangnya. Yang satu nggak bisa bangun, yang satu bangun tuh darah semua saudara. Saya kaget, saya bingung. Saya betul-betul kacau hati saya saudara. Mood saya nggak enak saudara saat itu untuk melanjutkan tugas ke Kediri. Saya pikir waduh ini nggak bisa lanjut ini. Terus singkat cerita pokoknya sudah saya beresi semua saudara ya dengan orangnya ini. Dan puji Tuhan dia walaupun mabuk dia mengaku kalau dia salah saudara. Kan biasanya roda 4 ini salah nggak salah tetap salah saudara ya. Tapi puji Tuhan semuanya boleh selesai dan saya telepon ke pembimbing itu. Karena saya kacau, suasana hati saya nggak enak saudara. Wah lanjut nggak ya? Saya ke Kediri nggak ya? Saya telepon lah dan pembimbing itu bilang gini, masih bisa jalan mobilnya? Bisa kok. Ya sudah jalan. Saya jalan saudara. Mengalahkan suasana hati yang lagi nggak enak itu saudara. Saya tetap jalan. Walaupun kondisi mobil ini kaca hancur dan pesok saudara. Begitu pokoknya nggak enak lah dilihat. Di pandangan mata itu nggak enak saudara. Tapi saya tetap jalan, saya ikuti. Saya belajar mengalahkan suasana hati yang nggak baik itu saudara. Nah sering sekali keputusan kita ini dipengaruhi oleh suasana hati seperti itu saudara. Betul? Terus juga yang kedua mungkin keputusan pilihan tindakan kita ini sering dipengaruhi keadaan di sekitar. Apa contoh hari-hari ini yang viral apa ini? Kelas radio. Yang viral ini kebiasaan nggak pakai helm saudara. Biasa sekali kemana-mana nggak pakai helm. Beberapa anak muda juga yang saya kenal, loh kamu kesana kemari kok nggak pakai helm? Iya gak ada polisi kok. Loh pakai helm itu bukan karena takut ada dan nggak ada polisi saudara. Tapi untuk menjaga keselamatan, betul? Nah seperti itu, seringkali itu jadi kebenaran buat kita saudara. Terus lagi saudara, dipengaruhi oleh apa lagi saudara? Pengalaman yang pernah kita jalani dengan Tuhan. Contoh apalagi ya, saya ambil sehari-hari saudara, kehidupan sehari-hari. Mungkin saya pernah juga punya satu satu kondisi di mana saya itu lagi bekerja sama dengan seseorang dan ternyata dia nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi saya. Terus satu waktu berjalan orang ini dipercaya lagi. Saya bisa ngecap loh, alah paling orang itu ya seperti itu. Betul? Oh orang itu nggak bisa dipercaya, nggak bisa. Nah itu pengalaman yang lalu ditinggalkan. Belajar kita mempercayai orang saudara. Belajar memberikan kesempatan untuk orang lain. Saya banyak juga menemui hal-hal yang seperti ini saudara. Ketika ada yang nggak pas, yang nggak baik, pengalaman yang lalu yang dijalani. Akhirnya itu menjadi kebenaran bahwa ke depan ini pasti seperti itu. Jangan. Ada satu bapak juga saudara, keluarganya hancur saudara. Hidupnya begitu kasihan saudara. Tapi dia begitu luar biasa kita semangati untuk datang sama Tuhan. Dia terus setia, dia datang sama Tuhan. Cuman kondisinya seakan-akan gak pernah pulih saudara. Bahkan semakin buruk. Minggu lalu ditunjukkan WA-nya anaknya ke saya. Ini loh WA-nya anakku. Jadi maaf saudara ya. Anaknya ini ngata-ngatai papanya kata-kata yang kotor, yang gak pantas. Semakin aku cari Tuhan, semakin kayak gini Fik. Mana bisa ini? Ini gak akan bisa nih. Lah itu dicap. Pengalaman itu akhirnya betul-betul membekas sama dia. Gak akan bisa, gak akan mampu Tuhan memulihkan. Enggak saudara, saya bilang sama bapak ini, maju terus. Ayo cari Tuhan terus.
Sampai kapan? Sampai acara push itu, pray until something happen. Sampai sesuatu terjadi, saudara. Sampai kapan? Gak tahu, terserah janji Tuhan. Bagian kita cuma melangkah saja dalam ketaatan. Itu saudara. Terus apalagi? Keputusan atau kebenaran kita ini seringkali juga dipengaruhi oleh tradisi keluarga. Ini agak lama di sini saudara, karena banyak contoh-contoh sehari-hari itu yang betul-betul bisa membuat kita ini punya kebenaran sendiri. Tradisi keluarga itu apa ya? Mungkin ini saudara, dulu saya pernah ya kalau dengar keluarga saya itu kalau ada yang melahirkan, itu kalau bayi itu kasih ono sampingnya kasih cemiti. Itu tradisi yang mitos saudara. Terus apa lagi saudara? Kalau malam-malam jangan duduk di depan pintu, betul? Terus apa lagi saudara? Kalau malam-malam jangan potong kuku. Nah seperti itu saudara. Itu akhirnya jadi kebenaran saudara. Banyak yang mengikuti loh, banyak yang mengikuti saudara. Hal-hal kecil ini, itu kalau diteruskan saudara, bisa kacau saudara. Bisa kacau. Terus lagi apa saudara? Keputusan, pilihan, tindakan kita ini bisa dipengaruhi oleh omongan orang. Ada kesaksian lagi di sini bahwa satu teman yang saya kenal saudara, lagi kita juga betul-betul bimbing dia untuk dia mengalami pemulihan keluarga. Dia ditinggal oleh istri anaknya saudara. Dan dia luar biasa hancur hati waktu itu konteks saya saudara. Hidupku ini apa? Hidupku ini bagaimana? Ya wis intinya kamu cari Tuhan. Jawabannya hamba Tuhan seperti itu. Berdoa cari Tuhan. Simpel saudara, kembali ke sana. Terus ketika dia sudah menjalani, tiba-tiba ada keluarga itu yang datangi dia. Aku dengar bahwa istrimu tuh mau kembali sama kamu ketika kamu nanti bekerja. Ketika kamu nanti hutang-hutangmu lunas. Akhirnya hal itu dia pikirkan terus, terngiang-ngiang terus setiap hari saudara. Dan itu jadi kebenaran buat dia. Dia akhirnya melangkah begitu terburu-buru, pokoknya ngelamar kerja di mana-mana baik. Yang dia lakukan baik saudara, sudah benar. Tapi apakah yang Tuhan mau seperti itu saudara? Yang Tuhan mau dia betul-betul tenang dulu, diam dulu. Tinggal dalam hadirat Tuhan dulu, tunggu. Sampai betul-betul kita sampai ngomong ekstrim saudara. Mungkin bagi beberapa orang, omongan apa ini? Sampai kerjaan yang nyari kamu. Sampai kita bilang seperti itu saudara. Betul yang sudah kamu lakukan, kamu ngelamar di sana sini. Tapi kalau Tuhan bekerja, kerjaan itu yang ngejar kamu nanti. Dan betul saudara, ada tawaran kerjaan tiba-tiba ngejar dia saudara. Tapi sayangnya dia nggak bertahan. Dia ikuti omongan saudaranya itu dan dia pergi saudara. Ya bagian saya cuma saya bisa doakan dia saudara. Nah sekali lagi kembali pada poin pertama ini bahwa keputusan kita, pilihan kita, tindakan kita ini sering sekali dipengaruhi hal-hal itu saudara. Betul saudara ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama, betul-betul belajar bahwa ketika kita lakukan hal-hal itu semua, kebenaran-kebenaran diri sendiri, endingnya kekacauan saudara. Ini akan kita bahas, endingnya kekacauan. Jadi kebenaran diri sendiri membawa kepada kekacauan. Coba kita buka ayat firman Tuhannya saudara di Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Saya bacakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, setiap jalan kita ini bagi pandangan kita sendiri selalu bersih. Firman Tuhan bilang gini saudara. Makanya kita butuh pembimbing. Waktu saya bingung tadi, waduh lanjut enggak ya? Ke Kediri enggak ya? Ini misi. Ke Kediri enggak ya? Saya telepon pembimbing katakan berangkat. Dan saudara percaya ketika saya berangkat itu, saya baru ngerti loh saudara. Bahwa ternyata saya harus berangkat untuk menemui satu anak yang akan terhilang saudara. Dia akan mengambil keputusan yang besar untuk meninggalkan Tuhan. Dan ketika saya ketemu dengan dia di Kediri, saya bagi hidup dengan dia. Dia kembali pada kawanan ini saudara. Saya baru ngerti, coba kalau saya nggak jadi berangkat, saya nggak ketemu dia saudara. Hilang dia saudara. Nah seperti itu saudara. Ini yang poin pertama ini saya rindu sampaikan bahwa mari kita mau belajar betul-betul saudara. Bahwa kebenaran diri sendiri itu membawa kepada kekacauan. Saya boleh tanya di sini ya, siapa yang nggak pernah punya masalah? Angkat tangan. Ada? Saya lihat satu-satu sudah. Gak ada ya. Semua pernah punya masalah. Bahkan mungkin sampai hari ini masih banyak juga yang bergumul dengan masalah. Betul? Dan seberapa pertanyaan timbulkan di hati saudara? Seberapa kita yang mau untuk mengandalkan atau menjalani kebenaran Tuhan? Seberapa? Banyak terburu-buru seperti sahabat saya, teman saya ini tadi. Wah pengen menyelesaikan dapat kerja dengan caranya, dengan kekuatannya saudara. Tunggu dulu, gak bisa saudara, gak tenang. Aku butuh uang, cepat ini harus aku pegang uang ini agar istriku kembali. Gak bisa saudara, banyak seperti itu saudara. Terus orang yang hidup dengan kebenaran diri sendiri ini saudara ya, sesungguhnya dia tidak hidup dalam kebenaran.
Saya ulangi saudara. Orang yang hidup dengan kebenaran diri sendiri, sesungguhnya dia tidak hidup dalam kebenaran saudara. Karena hidup dalam kebenaran diri sendiri ini sebetulnya berbahaya sekali saudara. Tidak bisa diremehkan. Saudara ingat bahwa Hawa ketika sudah dihasut oleh si jahat saudara. Dia, coba kita buka ya, Kejadian 3 ayat 6 saudara. Kejadian 3 ayat 6, multimedia bisa bantu. Ya, saya bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lihat, ada perkataan yang begitu jelas. Lagi pula pohon itu menarik hati. Itu kebenarannya saudara. Padahal sudah dapat perintah loh, jangan dimakan. Tapi karena kebenarannya itu saudara. Wah ya, setelah dihasut si jahat, dia buka celah. Jatuh dia saudara, jatuh. Makanya saya katakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran diri sendiri, itu awal kejatuhan, itu awal kehancuran. Itu awal si jahat itu akan merongrong hidup kita saudara. Jangan saudara ya. Nah sekali lagi, memang kita ini, saya ketika beberapa kali ya ketemu dengan anak muda, memang kan gak ada yang benar tuh Ko Vicky. Ya memang, setiap manusia gak ada yang benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Tapi ada bagian kita saudara, di mana kita ini diberi untuk apa saudara? Mengerjakan hidup yang benar itu. Jangan terus, aku dibenarkan Tuhan, terus aku dibenarkan, tapi terus jatuh. Ya jangan saudara ya, jangan. Ada bagian kita yang di mana kita ini juga harus mengerjakan hidup yang benar itu saudara. Walaupun kita sudah dibenarkan, amin. Ya seberapa yang mau menjalani hidup yang benar? Boleh lambaikan tangan saudara. Belum semuanya loh saudara. Angkat tangan dalam hati ya. Memang gak gampang, tantangannya begitu berat saudara. Nah ada 2 contoh saudara di Alkitab ya tentang 2 tokoh yang luar biasa, di mana yang pertama itu dia gak sadar bahwa dia ini sudah melenceng, bahwa dia ini sudah menjalani kebenaran sendiri. Coba kita buka di 1 Samuel 16 ayat 7 saudara. Nah, tidak sadar menjalani kebenaran sendiri, yaitu Nabi Samuel. Saya bacakan ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara tahu ya kejadian ini, di mana Samuel itu punya pandangan bahwa pasti yang dipilih Tuhan itu yang gagah perkasa, yang tinggi, yang berwibawa dan lain sebagainya. Ternyata kena penggembala domba saudara. Coba kalau Tuhan gak ingatkan dia dengan firman ini, ketika diurapi pasti salah juga saudara. Ini dia gak sadar. Kalau gak sadar masih oke lah saudara ya. Dibenahi, dibimbing masih oke. Tapi juga ada contoh kedua saudara, di mana secara terang-terangan saudara, di mana secara betul-betul sadar bahkan menantang Tuhan saudara. Coba kita buka di Yunus 1 ayat 3 saudara. Yunus 1, kisah tentang Yunus, kita tahu semua saudara, bahwa Tuhan itu mengutus dia untuk ke Niniwe, untuk berfirman buat Tuhan di sana, menyelamatkan bangsa yang akan dipunahkan ini saudara. Tapi terang-terangan dia melawan, terang-terangan dia bertolak dari apa yang Tuhan mau saudara. Saya bacakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh, lihat, jauh dari hadapan Tuhan. Sengaja loh saudara. Kalau saudara pelajari ya, Yunus ini di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Track recordnya mengikut Tuhan itu excellent saudara. Tapi kenapa di momen ini dia bisa selip saudara? Coba dibuka di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dari sepenggal kalimat ini kita bisa mengerti bahwa eksistensi daripada Yunus itu begitu dahsyat. Kenabiannya dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa saudara. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. Sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, ini saudara, yang telah diucapkan dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Ini orang yang sama saudara, ini Nabi Yunus. Eksistensinya semula itu begitu kencang sama Tuhan. Ternyata dari sini saya bisa belajar, kita bisa menarik satu kesimpulan. Seluar biasanya kita mengiring Tuhan ketika ada yang namanya time error saudara. Ini bisa terjadi saudara. Makanya butuh kita ini terus dalam kumpulan. Butuh kita ini dibimbing, diingatkan saudara. Yunus bisa berubah, kita bisa berubah gak saudara? Sangat bisa. Sangat bisa saudara. Potensi perubahan itu besar sekali dalam diri manusia. Ya, kita belajar
ini sengaja Yunus, sengaja menantang Tuhan, saudara. Ini berat kalau sudah seperti ini, saudara. Tadi di awal kan yaitu tentang Nabi Samuel, karena nggak sadar, saudara. Masih bisa diluruskan, diarahkan itu masih gampang, saudara. Tapi kalau secara sadar ini sulit. Makanya ada konsekuensi kan. Kalau saudara pelajari dan banyak sekali firman disampaikan di tempat ini, saudara, bagaimana Yunus menjalani konsekuensinya. Nggak enak, saudara. Nggak enak sekali. Nah, dari situ kita tahu bahwa kebenaran diri sendiri itu berbahaya, nggak bisa diremehkan, saudara. Nggak bisa diremehkan, saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan ya, di Roma 6 ayat 11 sampai 19, nanti saudara bisa baca di sana. Roma 6 ayat 11 sampai 19, itu menjelaskan, saya bacakan bebas, bahwa yang namanya tabiat dosa itu harus diperangi setiap hari, saudara. Setiap hari sampai menuju kepada pengudusan itu. Setiap hari diperangi, saudara. Diperangi terus. Ya, itu saudara. Jadi poin pertama di sini saya katakan lagi, ayo kebenaran diri sendiri itu membawa kepada kekacauan, kehancuran. Siapa sih yang mau kacau? Gak ada, saudara ya. Siapa yang mau hancur? Gak ada ya, saudara. Saya saksi di poin pertama ini, saudara. Kesaksian saya ini berseri, saudara, dengan yang sebelumnya, saudara. Ketika saya punya kebenaran sendiri, saya kan banyak saksi juga bahwa dulu orang tua saya itu setiap kali telepon saya itu nggak pernah tanya kabar. Tapi tanyanya, Fik, nggak kirim uang. Itu kan menimbulkan kebencian di hati saya, saudara. Bahasa Surabaya ini nggak play. Setiap telepon nggak kirim uang, nggak tanya kabar atau apa. Ya saya jengkel, saudara. Sedangkan mereka juga tahu saya hidup di gereja, saudara. Saya hidup di gereja, nggak bisa dituntut yang lebih, harus memenuhi semuanya yang bagaimana sesuai dengan takaran mereka. Akhirnya karena saya berusaha untuk balas dendam dengan perkataan orang tua saya ini. Ya sudah, saya tinggalkan, saya bekerja, saudara. Saya bekerja tapi dengan dendam, dengan kebenaran diri sendiri. Nanti kalau saya bekerja, saya punya hasil, makan itu uang. Sampai saya bilang gitu, saudara. Akhirnya saya bekerja, dan ketika saya bekerja, saudara tahu saya banyak sekali dirusui sama si jahat, saudara. Saya banyak saksi kan. Baik secara kesehatan, keselamatan itu rasanya kok di ujung tanduk terus, saudara. Terus juga lagi, saudara, pekerjaan saya, saudara. Saya bekerja di bangunan, di depo semen, saudara. Waktu itu saya disuruh babat untuk area Kediri dan Tulungagung, saudara. Dan semangat kan, saudara. Saya setiap toko itu saya masui semua, saudara. Hampir nggak ada satupun toko yang nggak saya masui, saudara. Dan mereka senang dengan kerja saya. Karena setiap telepon, Fik kirim ya, selang berapa jam gitu aja sudah sampai, saya kirimi sendiri, saudara. Walaupun juga ada yang nyopiri, ada kulinya juga, tapi saya juga all round istilahnya gitu, saudara. Ya nyopir E300, nyopir truk dan lain sebagainya, saudara. Saya ikuti, saudara. Saya jalani itu, saudara. Dan masuk tahun yang kedua, saudara percaya, tagihan-tagihan itu mandek semua, saudara. Macet semua. Padahal ada toko itu yang luar biasa, saudara. Awalnya ngambil cash-cashan, kan bangun kepercayaan, saudara, mereka. Dan saya ikuti aja, saudara. Saya ikuti, luar biasa, senang, omset naik. Terus saya dapat fee besar juga. Terus singkat cerita, ketika macet semua itu totalnya itu nggak sedikit, saudara. Ratusan juta. Saya bingung, saudara. Bingung sekali. Sudah gitu ngalami kecelakaan juga, saudara. Yang saya pernah saksi. Sampai saya ini linglung, saudara. Pernah satu momen, saya itu mau keluar dari gudang, saya bawa ini L300, saudara. Itu kanan kiri kan banyak tergandeng, tronton besar-besar, saudara. Itu kan nutup jalan, saya nggak bisa lihat jalan kanan kiri. Saya keluar tuh seperti Tuhan itu ngerem saya, saudara. Langsung trontonan itu ada kira-kira 3 tronton, wus, lewat, saudara. Itu jaraknya, saudara, aduh, saya miris, saudara. Saya sampai pikiran ini kosong, saudara. Saking bahasanya orang Jawa ngenes, saudara. Sudah sering sakit, sering alami kecelakaan, kerjaan ya banyak kerugian. Bingung, saudara, saat itu. Nah itu kekacauan. Kenapa? Hidupi kebenaran sendiri, saudara. Hidupi pemikiran sendiri. Endingnya kacau pasti. Tinggal tunggu waktu, boom. Selesai, saudara. Maka dari itu, saudara, saya tekankan di poin pertama ini. Mari buang semua kebenaran diri sendiri itu. Kalau saudara mengaku bahwa saya dan saudara adalah orang yang sudah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Mampu menundukkan siapa, saudara? Si jahat. Sisi kebinatangan dari manusia, benih dari dosa, tabiat dosa itu, saudara. Itu yang pertama, sekali lagi saya sampaikan di situ, saudara. Mari sama-sama ya. Terus poin yang kedua, saudara. Untuk menerapkan kebenaran firman atau firman Tuhan dalam hidup kita,
kita ini perlu saudara yang namanya ketaatan. Sekali lagi gereja kita ini motonya luar biasa saudara, taat tekun setia. Bahasan ini gak akan pernah usang saudara, disampaikan kapanpun, sampai Maranatha gak akan pernah usang. Karena seperti juga kejadian dari Yunus saudara, dia yang eksistensinya tidak diragukan lagi, kenabiannya begitu dahsyat dipakai oleh Tuhan, bisa jatuh loh, bisa gak taat loh saudara. Jadi mari kita yang mungkin sudah mengiring Tuhan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jangan merasa aman saudara. Ketika yang namanya time error itu datang, kita nggak ada juga connect dengan Tuhan. Kita nggak ada kumpulan yang baik untuk terus negur, mengingatkan kita. Selesai saudara hidup kita. Pasti dikerjain oleh si jahat. Pasti kita akan hancur saudara. Makanya poin kedua ini saya sampaikan, mari untuk kita ini keluar dari kebenaran diri sendiri. Dan meninggalkan kekacauan itu. Kita perlu hidupi kebenaran Tuhan. Dengan cara apa? Nggak ada yang lain. Taat. Salam kanan kiri sambil bilang saudara, taat. 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 Ketaatan ini sering tidak harus kita mengerti saudara. Sebagaimana Abraham ketika dia diperintahkan untuk keluar dari Ur Kasdim, keluar. Dia nggak ngerti Tuhan mau bawa kemana. Saya pun sama saudara, banyak saya saksi di tempat ini dan di setiap momen saya saksi banyak sekali proses ketaatan yang Tuhan izinkan datang saudara. Dan memang gak gampang saudara. Gak gampang. Menundukkan sisi monyet ini gak gampang saudara. Gak gampang, harus taat. Loh kok seperti ini ya Tuhan? Gak ngerti kadang kita ini. Loh kok seperti itu Tuhan? Jalani saja sudah, jalani saudara. Nanti saya akan saksi di mana saya juga mengerjakan satu ketaatan yang gak gampang saudara. Wah dicibir, diolok-olok, dikata-katai saudara. Bahkan oleh orang-orang terdekat. Yang seharusnya ekspektasi saya nggak mungkin orang-orang terdekat itu ngomong seperti itu. Tapi justru menghancurkan saudara. Nah caranya gimana? Nggak ada yang lain selain taat saudara. Ketaatan pada kehendak Tuhan. Sekali lagi itu yang Tuhan suka saudara. Itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan mau saudara. Saya saksi saudara ya. Bahwa beberapa tahun lalu ketika saya juga belum kenal Tuhan saudara ya. Terus hidup saya ini kan merantau kemana-mana saudara, kerja sana, kerja sini. Banyak keluarga tuh ngomong, saya bahasa Jawa saudara, bebas. Karena mereka bahasa Jawa, uripmu ki meh mok gowo nang ndi gitu loh. Mereka bilang seperti itu saudara. Wah hidupmu ini apa? Makanya saya kerja ke sana kemari, saya berusaha untuk membuktikan saudara, bahwa saya bisa hidup saudara. Saya tidak seperti yang mereka ucapkan saudara. Walaupun saya sekali lagi saya pernah saksi juga di doa fajar, sekolah saya nggak sampai saudara menjejakkan kaki di bangku SMA itu nggak sampai. Cuman SMP kelas 2 saya dikeluarkan karena lempar guru dengan batu. Nggak sampai saudara, tapi saya berusaha saudara. Saya berjuang saudara, saya survive sekali, saya bertahan hidup saudara. Tapi juga dengan kebenaran sendiri saudara. Jadi ya tertatih-tatih, banyak sekali kerugian, banyak sekali masalah yang saya hadapi saudara. Dan gak berhenti saudara, ketika saya mulai kenal Tuhan pun, terus saya mengambil keputusan untuk menikah. Keluarga pun juga mencibir saya saudara, keluarga terdekat. Bahkan ngomong juga tentang kepada istri saya, kamu nikah sama Vicky, meh dimakani batu kamu. Dan lain sebagainya. Wes pokoknya ngomongnya itu selalu gak enak saudara di hati saya, cuman ya gak apa-apa, saya besarkan hati istri saya, gak apa-apa. Nanti batunya diubah jadi roti sama Tuhan. Saya bilang gitu sama istri saya saudara. Dan banyak lagi kata-kata yang lain saudara, yang gak enak sekali. Saya cuman bisa nangis sama Tuhan. Nyeklek dengkul saudara, bahasa Jawanya. Yes, Tuhan datang sama Tuhan, muji nyembah. Ya seperti itu saudara, kekuatan saya saudara. Dan juga ada momen di mana satu ketaatan yang saya juga jalani saudara. Di mana istri saya waktu itu bekerja di Surabaya sini dan dia harus melepaskan pekerjaan itu mengikuti saya sebagai hamba Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Tantangan dari pihak keluarga saudara. Wah, goblok, bodoh dan lain sebagainya, kata-kata seperti itu. Wis kamu loh kerja pun dengan Vicky yang dia jalan lontang-lantung di gereja. Gak ada masa depan kamu. Bilang seperti itu saudara, ya sudah. Apalagi terus dengan posisi tambah, kamu keluar kerja, mau jadi apa kamu? Wah itu saudara, saya hidupi, ya sudah Tuhan. Mereka enggak ngerti Tuhan, ya sudah. Saya bilang seperti itu saudara. Saya kuatkan, saya sepakat dengan istri saya, minta belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya survive tuh saudara. Dan saya boleh katakan, saya punya surga di bumi, saya punya istri, anak-anak yang lucu sekali.
Saya pulang ini nanti juga sudah disambut anak saya, sudah. Saya punya surga di bumi, bukan materi, bukan yang wah-wah saudara, enggak. Tapi saya punya keluarga ini dan saya dibuktikan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Itu saudara, belajar taat. Walaupun banyak cibiran, walaupun banyak olok-olok, walaupun banyak tekanan, walaupun banyak kondisi gak baik diizinkan Tuhan datang saudara. Taat. Sekali lagi, lihat kanan kiri saudara, bilang yang sungguh-sungguh, taat. Ya itu saudara ya. Kita juga diberi teladan ya oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana dia juga menundukkan si monyet itu saudara. Ketika di Taman Getsemani. Dia menundukkan kehendaknya saudara. Dia menundukkan kebenaran saat itu. Bapa, jikalau engkau mau, kau bisa lalukan cawan ini. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Dia taat saudara, sepenuhnya saudara. Itu saudara, saya undang pemain musik, singer boleh maju ke depan. Ya sekali lagi saudara, saya bahas ini melalui materi gereja ini sangat memberkati saya sekali saudara. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengar juga hari ini. Mari, poin pertama tadi. Tinggalkan semua kebenaran diri sendiri. Karena itu akan menimbulkan kekacauan, kerugian saudara. Terus melangkah di poin yang kedua, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dengan apa saudara? Ketaatan penuh. Ketaatan total saudara. Sampai kita ini bisa katakan, Tuhan ini janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Saya undang bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Tuhan, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita pujikan dari awal saudara, bahwa hanya Yesus kebenaran kita. Ya Tuhan, Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes, benar Tuhan, ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Oh, kami perlu anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan, kalau ku hidup, oh, ku hidup bagimu. Ya Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama kami hidup Tuhan. Ya Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Ya Yesus, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu. Mari saudara lebih sungguh lagi dengan setiap hatimu yang percaya dan yang berjanji. Ya Tuhan, kalau kami hidup, ku hidup bagimu Tuhan. Oh, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup Tuhan.
kasih-Mu. Yes, benar Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Well, singer boleh pujikan dengan perlahan. Saya akan berdoa buat setiap kita, saudara. Mari saudara, kita mau datang lebih lagi di hadirat Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, ini setiap komitmen kami bersama Tuhan. Ini setiap janji kami bersama Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, selama kami hidup, hati kami mau selalu dekat dengan Engkau. Menghidupi kebenaran-Mu saja Tuhan. Bukan kebenaran diri kami sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan persoalan, permasalahan yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau menunjukkan, Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lembut lagi saudara. Mari katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup. Yes. Thank you Jesus. Ini setiap hati kami Tuhan. Ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama kami hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kalau ku hidup, oh, ku hidup bagi-Mu. Amin Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau hidup dalam kami dan Kau menguasai tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh taat, tekun dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang hidup. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama akan memberikan persembahan Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang datangnya daripadamu. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Bethany Tower of Christ. Kami berharap Anda dapat bergabung di ibadah kami. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya akan menambahi pengumuman untuk pembangunan. Karena sudah masuk ke tahun yang 2022 ini yang pertengahan. Karena pada waktu kita tahun 2021 di mana Tuhan mengatakan bahwa kita harus membangun 2 tempat, ya, baik di sini maupun di Skuti. Nah, ini sudah masuk bulan ke-6. Saya barusan mendapatkan laporan bahwa gambar-gambar mulai selesai, ya, dan struktur-struktur ini mulai akan dibayar dan pembangunan diusahakan dalam bulan ini, bulan depan bisa tiang pancang datang. Saudara, nanti kalau bisa 3D-nya diselesaikan, saudara bisa lihat nanti. Nah, satu pergumulan saya dengan saudara yang saat ini juga harus bantu di dalam doa untuk gereja Tuhan ini. Kita pada saat bangun di belakang saudara, kita ini memerlukan tempat untuk parkir, ya. Parkir di tempat kita ini penting saudara. Maka itu kemarin kita ada hubungi tanah yang sebelah, yang 200 meter itu, namanya Cihana. Ya. Dan tiba-tiba kemarin itu telepon kepada saudara kita Hartono, Pastor Hartono. Dia itu minta 12,5 juta saudara. Separuh ya. Saya lagi bergumul, saudara juga bantu doa, 200 meter itu 2,5 miliar saudara. Kalau kita tidak ada tempat itu, kita juga sulit untuk menaruh barang-barang kita yang sekarang dibongkar harus pindah ke sana saudara. Nah, juga ada di tempat depan ini juga kita tawar, orangnya mari habis ngomong, ya, tapi nggak ada jawaban gitu. Nah, masih ditawar, belum
disepakati. Doakan supaya minggu depan ini kita bisa ketemu dengan pemiliknya dan bisa diselesaikan, dan bulan ini gereja ini bisa diperlebar. Karena gereja ini sudah harusnya diperlebar, saudara. Ya, sudah tidak bisa cukup untuk orang datang banyak nanti. Nah, kalau kita perlebar gereja ini, pasti Tuhan banyak datang kan jiwa-jiwa. Ya. Tuhan pasti campur tangan, saudara. Dan saudara bantu doa supaya tanah sebelah itu bisa orangnya bisa memberikan dengan sukarela kepada kita. Dan kita juga bisa menyelesaikan pembangunan di belakang. Dan saya berharap bagian tim pembangunan di sini ya, yang sudah dipilih, mereka bisa mengeluarkan 3D-nya baik di Surabaya maupun di Skuti, supaya saudara tahu bentuk gereja yang dibangun ini apa gitu ya. Beda dengan yang sekarang, saudara. Banyak sekali perbedaannya. Dan saya percaya Tuhan memberikan mereka hikmat, ya, pewahyuan, karena ini bangun rumah Tuhan pasti bisa menyenangkan Tuhan. Ya, kalau kita sepakat, kita sama-sama membangun rumah Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin. Karena kesempatan untuk bisa menabur pekerjaan Tuhan itu tidak mudah, saudara. Karena pekerjaan Tuhan itu cuma kontinu aja, tiap minggu ya begini. Ya. Tapi pada saat Tuhan memberikan visi itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa ikut campur dalam pembangunan itu. Ya, itu bagi orang Israel pada saat itu sangat sukacita. Bukan mengeluh, bangun mana gitu. Saudara, kalau engkau membangun rumah Tuhan, pasti banyak jiwa yang dimenangkan. Satu jiwa diselamatkan, seluruh sorga itu bersorak-sorai, saudara. Dan saudara tahu, pelayanan saudara, hidup saudara dalam ibadah itu berguna bagi Tuhan. Amin. Kita harus belajar dalam kehidupan, dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Dan saya percaya dalam waktu singkat ini, pemilik tanah ini pasti diserahkan kita. Saudara bantu doa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan supaya bisa diberikan dengan sukacita, amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu, yes. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih, Kau baik Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Vicky Tuhan. Pakai dia di mana-mana untuk mempermuliakan nama-Mu. Supaya nama-Mu dimuliakan. Terima kasih. Juga berkati jemaat-Mu yang tak sempat hadir pada saat ini. Mereka Engkau berkati seperti Engkau memberkati kami saat yang hadir. Baik mereka yang di YouTube, Facebook, Instagram maupun di Zoom dan radio. Mereka Kau berkati Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengerti sekarang. Kehidupan kami sebagai orang percaya ini bukan kebenaran kami yang berjalan, tapi kebenaran dari Tuhan Yesus, yaitu dari Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengubah kehidupan kami ini, kebenaran kami ini, kami ubah dengan kebenaran Tuhan. Dan kami tahu Tuhan,
kebenaran kami ini akan membawa banyak kekacauan dan masalah. Tapi kebenaran-Mu akan membawa berkat yang besar. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, angkat wajah saudara untuk mengikuti doa saya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau Tuhan, mulai sekarang hidupku ini berjalan bukan kebenaranku, tapi kebenaran-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepadaku, yaitu Roh Kudus. Roh yang penolong itu, yang menyertai aku untuk menjalankan dalam kehidupanku ini, berjalan dengan kebenaran. Kami tidak bisa ditipu daya oleh dunia ini Tuhan. Kuasa kegelapan tidak bisa memperdaya kami. Karena kami sudah disertai Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh di dalam kami lebih besar dari roh di dunia ini yang ada padaku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi penolongku. Saat ini juga Engkau ada dalam diriku. Tubuhku juga sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat. Wargaku juga diberkati. Ada damai sejahtera, sukacita, saling mengerti, saling mengampuni. Diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Juga pekerjaan apa saja yang ku jamah, ku kerjakan. Berhasil, sukses di bumi, selamat di surga. Dengan sukacita diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi itu menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, apabila kita menjalankan kebenaran dari Tuhan yang sudah diberikan melalui Roh Kudus itu, yaitu Roh penolong. Ingat pada saat Dia memberikan kebenaran, kadang-kadang daging kita tidak suka. Tapi kebenaran dari Tuhan itu membawa kita dalam kehidupan. Membawa kita dalam keselamatan. Membawa kita dalam keberhasilan. Engkau akan melihat tanda-tanda itu menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera. Dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik itu menepati janji. Menyertai mulai saat ini kepada kita semua sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Baik Surabaya, Malang, Parun, Kediri, di online, di mana saudara ada berada. Berkati Tuhan menyertai. Dan Surabaya juga diberkati. Amin. Segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Kaulah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.